Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah nyata, pelet tetangga yang tak kunjung padam. Di sudut gang sempit yang berbatu kerikil, tempat cahaya matahari sore hanya mampu menembus sebagian kecil atap genteng yang saling bertumpukan, hiduplah seorang gadis bernama Ima Rahmawati, dengan mata sebening embun pagi dan senyuman yang mampu meluluhkan hati siapapun yang memandangnya. Namun siapa sangka, keindahan yang terpancar dari wajahnya yang bagai bulan purnama di malam yang gelap gulita, justru akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk berkepanjangan, sebuah labirin gelap yang penuh dengan bayang-bayang hitam yang tak pernah ia duga akan menghantui hari-harinya. Ima, gadis berusia 23 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya di sebuah universitas negeri terkemuka, kembali ke kampung halamannya dengan hati yang dipenuhi harapan untuk memulai hidup baru, membuka usaha kecil-kecilan sambil membantu orang tuanya yang sudah mulai renta mengelola warung sembako di depan rumah mereka. Rumahnya yang sederhana namun nyaman, dengan cat tembok berwarna hijau muda yang mulai memudar dan halaman depan yang dipenuhi tanaman bunga melati dan mawar merah, terletak di gang yang dihuni oleh sekitar 15 keluarga, di mana setiap tetangga saling mengenal dengan baik layaknya saudara kandung sendiri. Namun di antara kehangatan persaudaraan yang terjalin di gang kecil tersebut, ada satu sosok yang selalu membuat Ima merasa tidak nyaman, seorang pria berusia 45 tahun bernama Darman, yang tinggal di rumah paling ujung gang, sebuah rumah tua dengan cat hitam yang mengelupas dan halaman yang dipenuhi tanaman-tanaman aneh yang jarang ditemui di daerah itu. Darman, dengan postur tubuh yang tinggi kurus namun tegap, mata yang selalu menatap tajam namun sayu, dan kumis tipis yang hampir tidak terlihat, telah menjanda selama 10 tahun setelah istrinya meninggal dunia karena sakit yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter manapun. Sejak hari pertama Ima kembali ke kampung, Darman seolah-olah terhipnotis oleh kehadiran gadis itu, matanya yang biasanya redup dan tanpa cahaya, tiba-tiba berkilat dengan api yang aneh setiap kali Ima melewati rumahnya menuju ke pasar atau ke masjid untuk menunaikan salat. Awalnya, Darman hanya mengamati dari kejauhan, berdiri di balik jendela rumahnya yang tertutup kain hitam tebal, memperhatikan setiap gerak-gerik Ima dengan mata yang tak pernah berkedip, seperti elang yang mengintai mangsanya dari atas pohon tinggi. Hari itu adalah hari Jumat yang cerah. Langit biru tanpa awan seperti kain sutra yang terbentang luas, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma melati dari halaman rumah-rumah tetangga. Ima baru saja selesai membantu ibunya merapikan warung dan bersiap untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk masakan hari raya yang akan datang, ketika ia mendengar suara langkah kaki yang pelan namun tegas di belakangnya. Ketika ia menoleh, tampaklah sosok Darman yang berjalan mendekat dengan senyuman yang dipaksakan di wajahnya yang pucat, senyuman yang tidak sampai ke matanya yang tetap dingin dan tajam seperti pisau yang diasah. "Assalamualaikum, Ima," sapa Darman dengan suara yang pelan namun bergema aneh, seolah-olah suaranya datang dari kedalaman sumur yang gelap. "Sudah lama saya ingin berbicara denganmu, anak manis." Ima, yang memang dibesarkan dengan sopan santun dan adab yang baik oleh orang tuanya, menjawab salam tersebut dengan ramah namun tetap menjaga jarak, karena dalam hatinya ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman dengan cara Darman memandangnya, tatapan yang terlalu dalam dan terlalu lama, seolah-olah mata pria itu ingin menembus sampai ke relung hati terdalamnya. "Waalaikumsalam, Pak Darman," jawab Ima sambil tersenyum tipis, berusaha untuk tetap bersikap sopan meskipun perasaan tidak enak sudah mulai menggelayut di dadanya seperti awan hitam yang bergerak lambat menutupi matahari. "Ima, sudah lama saya memperhatikanmu," kata Darman sambil melangkah lebih dekat, suaranya berubah menjadi lebih rendah dan bergetar aneh. "Kamu sudah dewasa sekarang, cantik sekali, seperti bidadari yang turun dari surga. Saya sudah lama sendirian, dan saya pikir kita bisa saling melengkapi." Kata-kata Darman bagaikan petir yang menyambar di siang hari yang cerah, membuat Ima terkejut dan mundur beberapa langkah ke belakang,
Hatinya berdebar kencang tidak karena senang, melainkan karena takut dan was-was yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu dalam cara Darman mengucapkan kata-kata itu, sesuatu yang gelap dan menakutkan, seolah-olah di balik kata-kata manis itu tersembunyi racun yang mematikan. "Maaf, Pak Darman," kata Ima dengan suara yang bergetar meskipun ia berusaha untuk terdengar tegas. "Saya belum berpikir untuk menikah, dan saya rasa kita tidak cocok. Bapak lebih baik mencari pasangan yang seusia." Wajah Darman yang tadinya menampilkan senyuman palsu, tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mengerikan. Matanya menyipit tajam seperti mata ular yang siap menyerang, dan rahangnya mengeras hingga otot-otot di lehernya tampak tegang seperti tali yang akan putus. Suasana di sekitar mereka seolah-olah berubah menjadi dingin, meskipun matahari masih bersinar terang di atas kepala mereka. "Ima," kata Darman dengan suara yang kini terdengar seperti geraman binatang buas, "kamu tidak tahu siapa yang kamu tolak. Saya bisa memberikanmu segalanya, hidup yang mewah, semua yang kamu inginkan. Jangan tolak saya." "Maaf, Pak Darman, keputusan saya sudah bulat," jawab Ima dengan suara yang mulai bergetar karena ketakutan. Kemudian ia bergegas pergi meninggalkan Darman yang masih berdiri di tempatnya dengan mata yang menyala-nyala seperti bara api. Namun Ima tidak tahu bahwa penolakan itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantuinya berbulan-bulan lamanya. Karena Darman bukanlah pria biasa yang akan menerima penolakan dengan lapang dada, melainkan seorang yang telah lama mendalami ilmu-ilmu gelap dan memiliki koneksi dengan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak seharusnya diutak-atik oleh manusia biasa. Malam itu, malam yang kelam tanpa cahaya bulan karena langit tertutup awan tebal yang bergumpal-gumpal seperti asap hitam, Ima tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh yang datang dari arah rumah Darman. Suara itu seperti gumaman atau mantra yang diucapkan berulang-ulang dengan nada yang naik turun, diiringi oleh aroma dupa yang menyengat dan bau-bau aneh lainnya yang membuatnya merasa mual dan pusing. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke arah ujung gang, Ima dapat melihat cahaya redup yang berkedip-kedip dari rumah Darman, cahaya yang berwarna merah keungu-unguan dan bergerak-gerak seperti api yang menari-nari. Sesekali terdengar suara seperti orang yang berbisik-bisik, namun kata-katanya tidak dapat dipahami, seolah-olah menggunakan bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Perasaan takut mulai merambat naik dari ujung jari kakinya hingga ke ubun-ubun kepalanya, seperti air dingin yang mengalir lambat di dalam pembuluh darahnya. Ima mencoba untuk menutup mata dan kembali tidur, namun suara-suara aneh itu terus bergema di telinganya, bahkan ketika ia menutup rapat-rapat jendela kamarnya dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Keesokan harinya, ketika Ima hendak pergi ke pasar seperti biasa, ia dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya bergidik ngeri. Di depan pintu rumahnya, tersebar butiran-butiran beras yang disusun membentuk pola-pola aneh, seperti lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan, dan di tengah-tengahnya terdapat sekuntum bunga melati yang sudah layu dan berwarna hitam, seolah-olah telah terbakar namun tidak hancur. "Ibu, lihat ini," panggil Ima dengan suara yang bergetar, menunjukkan pola aneh itu kepada ibunya yang baru keluar dari rumah. Ibunya, seorang wanita paruh baya yang bijaksana dan berpengalaman, langsung mengenali apa yang terjadi. Wajahnya yang tadinya cerah ceria, tiba-tiba berubah menjadi pucat dan khawatir. Matanya menatap pola-pola beras itu dengan ekspresi yang campur antara takut dan marah. "Ya Allah, ini pekerjaan orang jahat," bisik ibunya sambil segera mengambil sapu dan membersihkan semua beras itu, kemudian membakarnya di halaman belakang rumah sambil membaca doa-doa perlindungan. "Ima, kamu jangan keluar rumah dulu hari ini. Ada yang tidak beres." Namun keadaan bukannya membaik, malah semakin memburuk hari demi hari. Setiap pagi, Ima selalu menemukan sesuatu yang aneh di depan rumahnya, kadang-kadang berupa bunga-bunga yang sudah mati dan berwarna hitam, kadang-kadang berupa pola-pola yang dibuat dari garam atau gula,
dan kadang-kadang berupa potongan-potongan kain merah yang diikat dengan benang hitam. Semua benda-benda itu memancarkan aura yang tidak enak, seolah-olah terkena sesuatu yang jahat dan kotor. Yang lebih menakutkan lagi, Ima mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi buruk yang sangat nyata. Mimpi di mana ia melihat Darman yang berdiri di ujung tempat tidurnya sambil tersenyum mengerikan. Matanya yang menyala-nyala merah seperti mata iblis, dan mulutnya yang bergerak-gerak mengucapkan kata-kata yang tidak dapat ia pahami namun membuatnya merasa sangat takut. Dalam mimpi-mimpi itu, Ima merasa seolah-olah tubuhnya tidak dapat bergerak, seperti diikat oleh tali-tali tak kasat mata yang sangat kuat. Dan ia hanya bisa menatap horor ke arah sosok Darman yang semakin lama semakin dekat, hingga ia dapat merasakan napas dinginnya yang berbau anyil seperti darah. Kondisi Ima yang semakin memburuk hari demi hari membuat orang tuanya sangat khawatir dan bingung, karena putri mereka yang tadinya selalu ceria dan penuh semangat, kini menjadi pucat, kurus, dan selalu ketakutan seperti burung kecil yang terus-menerus dihantui oleh bayangan elang. Mata Ima yang dulu berbinar-binar penuh kehidupan, kini tampak redup dan sayu, dengan kantung mata yang hitam seperti bekas terpukul, dan bibirnya yang dulu selalu tersenyum, kini selalu tertutup rapat dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dr. Hasan, dokter keluarga yang sudah dipercaya selama bertahun-tahun, tidak dapat menjelaskan penyakit apa yang diderita Ima. Semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa kondisi fisiknya normal, tidak ada tanda-tanda penyakit apapun. Namun Ima terus saja melemah dan sering pingsan tanpa sebab yang jelas, terutama ketika siang hari sedang terik-teriknya. Secara medis, putri Anda sehat, kata Dr. Hasan kepada orang tua Ima dengan nada yang bingung dan frustasi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan ilmu kedokteran. Mungkin Anda perlu mencari bantuan dari ahli spiritual. Sementara itu, Darman semakin berani dan terang-terangan dalam sikapnya. Hampir setiap hari ia datang ke rumah Ima dengan berbagai macam alasan, kadang-kadang membawa buah-buahan yang katanya untuk orang tua Ima, kadang-kadang menawarkan bantuan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, dan kadang-kadang hanya sekedar lewat dan mampir sebentar. Namun setiap kali ia datang, matanya selalu mencari-cari Ima, dan ketika menemukan gadis itu, tatapannya akan berubah menjadi intens dan menakutkan, seolah-olah ia sedang menghipnotis mangsanya. Pada suatu siang yang sangat panas, ketika udara begitu gerah hingga bahkan cicak-cicak di dinding tampak lemas dan tidak bergerak, Darman datang lagi ke rumah Ima dengan membawa sekarung beras yang katanya hadiah untuk keluarga Ima. Kali ini, sikapnya lebih agresif dan tidak sabaran dari biasanya. Pak Haji, kata Darman kepada ayah Ima sambil memasang senyuman yang dipaksakan, namun matanya tetap dingin dan tajam. Saya sudah lama memikirkan Ima. Saya tulus ingin menjadikannya istri saya. Saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuknya. Ayah Ima, seorang pria yang saleh dan bijaksana, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Darman. Meskipun secara material Darman memang mampu, ada aura gelap di sekitar pria itu yang membuatnya tidak nyaman, seperti bau busuk yang samar-samar namun terus-menerus mengganggu. Maaf, Darman, jawab ayah Ima dengan tegas namun sopan. Ima masih terlalu muda, dan dia belum siap untuk menikah. Lagi pula, keputusan itu harus datang dari hatinya sendiri, bukan dari paksaan siapapun. Wajah Darman langsung berubah menjadi merah padam, matanya menyipit berbahaya, dan rahangnya mengeras hingga gigi-giginya bergemeretak pelan. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat tegang, seolah-olah badai akan segera datang menghancurkan segalanya. Bapak tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengan Bapak, kata Darman dengan suara yang rendah dan mengancam, seperti guntur yang bergumam di kejauhan. Saya bisa memberikan berkah, tapi saya juga bisa memberikan sesuatu yang lain.
Ancaman terselubung itu membuat ayah Ima semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat dalam diri Darman. Dengan tegas namun tetap menjaga sopan santun, ia meminta Darman untuk meninggalkan rumahnya dan tidak lagi mengganggu keluarganya. Darman pergi dengan wajah yang penuh amarah dan kebencian. Namun sebelum benar-benar menghilang dari pandangan, ia menoleh ke belakang dan berkata dengan suara yang dingin seperti es, "Kalian akan menyesal. Ima akan menjadi milik saya, mau tidak mau." Setelah kejadian itu, kondisi Ima menjadi semakin parah hingga mengkhawatirkan. Gadis itu mulai berbicara sendiri di kamarnya, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan suaranya kadang-kadang berubah menjadi aneh, lebih berat dan serak, tidak seperti suaranya yang biasa yang lembut dan merdu. Matanya yang dulu jernih dan bening, kini sering tampak kosong dan menatap ke satu titik dengan tatapan yang kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yang paling mengerikan adalah ketika Ima mulai berperilaku aneh, terutama ketika nama Darman disebut atau ketika ia melihat pria itu dari kejauhan. Tiba-tiba saja ia akan tersenyum dengan senyuman yang tidak wajar, matanya akan berbinar-binar dengan cahaya yang aneh, dan ia akan berkata dengan suara yang tidak seperti suara aslinya, "Aku akan datang padamu, Darman. Aku akan menjadi milikmu." Orang tua Ima yang menyaksikan perubahan mengerikan pada putri tercinta mereka, merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari membawa Ima ke dokter spesialis jiwa, memberikan obat-obatan yang diresepkan, bahkan membawa gadis itu ke rumah sakit untuk dirawat, namun tidak ada yang berhasil. Ima terus saja memburuk, seolah-olah ada kekuatan gelap yang terus menyedot energi dan jiwanya sedikit demi sedikit. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika bulan tertutup awan tebal dan tidak ada bintang yang tampak di langit, Ima tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan berjalan keluar kamar dengan mata yang terbuka namun tampak kosong, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. Ibunya yang kebetulan belum tidur karena sedang khawatir, melihat Ima berjalan menuju pintu depan rumah dengan langkah yang kaku dan tidak wajar. "Ima, mau kemana?" tanya ibunya sambil menyusul putrinya dengan perasaan cemas yang luar biasa. Ima menoleh dengan senyuman yang mengerikan, senyuman yang bukan senyuman seorang Ima yang mereka kenal, dan berkata dengan suara yang berat dan asing, "Aku harus pergi ke Darman. Dia sudah memanggil-manggil aku. Aku harus datang padanya." Mendengar kata-kata itu, Ibu Ima langsung memeluk putrinya dengan erat, mencoba untuk mencegahnya keluar rumah. Namun kekuatan Ima yang biasanya lemah, tiba-tiba menjadi luar biasa besar, hingga ibu yang sudah berumur itu hampir tidak mampu menahannya. Beruntung ayah Ima terbangun mendengar keributan dan langsung membantu memegang Ima, sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Anehnya, begitu ayat-ayat suci itu dibacakan, Ima langsung lemas dan pingsan, seolah-olah kekuatan yang menguasainya tiba-tiba hilang dan meninggalkannya dalam keadaan yang sangat lemah. Namun ketika ia terbangun keesokan harinya, Ima tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu, seolah-olah ingatannya telah dihapus bersih. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin mencekam dan menakutkan. Darman semakin sering terlihat berkeliaran di sekitar rumah Ima, kadang-kadang hanya berdiri di ujung gang sambil menatap rumah gadis itu dengan mata yang tidak berkedip, kadang-kadang berjalan bolak-balik di depan rumah sambil bergumam dengan kata-kata yang tidak jelas, dan kadang-kadang bahkan berani mengetuk pintu dan bertanya tentang keadaan Ima dengan nada yang seolah-olah penuh perhatian, padahal matanya memancarkan kepuasan yang jahat. Ima sendiri, di saat-saat sadarnya, mulai menyadari apa yang terjadi padanya. Gadis yang memang cerdas dan berpendidikan itu mulai menghubungkan semua kejadian aneh yang menimpanya dengan penolakan yang ia berikan kepada Darman, dan hatinya dipenuhi dengan amarah dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Namun di saat yang sama,
Ia juga merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah-olah tidak lagi sepenuhnya miliknya. Sesuatu yang asing dan menakutkan yang kadang-kadang mengambil alih kendali atas tubuh dan pikirannya. Pada suatu sore yang mendung, ketika langit tampak seperti akan turun hujan deras, Ima memberanikan diri untuk menghadapi Darman secara langsung. Ia sudah tidak tahan lagi dengan semua teror dan gangguan yang terus-menerus menimpanya, dan meskipun tubuhnya lemah karena kurang tidur dan kurang makan, semangatnya untuk melawan masih menyala-nyala seperti api yang tidak mau padam. Ketika melihat Darman sedang berdiri di ujung gang sambil menatap ke arah rumahnya, Ima berjalan mendekat dengan langkah yang tegap meskipun kaki-kakinya bergetar karena takut. Wajahnya yang pucat karena sakit, kini memerah karena amarah yang sudah tidak dapat dibendung lagi. "Pak Darman," panggil Ima dengan suara yang bergetar namun tegas. "Sudah cukup. Hentikan semua yang Bapak lakukan kepada saya." Darman menoleh dengan senyuman jahat yang lebar. Matanya berkilat-kilat dengan kepuasan yang sadis, seolah-olah ia sudah lama menunggu saat ini. "Oh, Ima sayang," katanya dengan suara yang manis namun menjijikkan. "Akhirnya kamu datang sendiri kepadaku. Aku sudah menunggu lama. Saya tahu Bapak yang melakukan semua ini," teriak Ima dengan suara yang memecah keheningan sore itu. "Hentikan ilmu sihir kotor Bapak. Saya tidak akan pernah mau menjadi istri Bapak, meskipun Bapak membunuh saya." Mendengar kata-kata itu, wajah Darman yang tadinya tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mengerikan, seperti langit yang mendadak ditutup awan hitam. Matanya menyipit tajam seperti mata ular yang siap menyerang, dan suaranya berubah menjadi rendah dan mengancam. "Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbicara, gadis kecil," kata Darman sambil melangkah lebih dekat, auranya yang gelap semakin terasa menusuk. "Aku sudah memberikan kesempatan baik-baik, tapi kamu menolak. Sekarang kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan datang kepadaku dengan merangkak, memohon-mohon untuk menjadi istriku." "Tidak akan pernah," jawab Ima dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. "Meskipun tubuh saya lemah karena ulah Bapak, jiwa saya tidak akan pernah tunduk kepada kejahatan." Kemudian, didorong oleh amarah dan rasa jijik yang sudah tidak tertahankan lagi, Ima melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia lakukan sebelumnya dalam hidupnya. Dengan perasaan yang campur antara marah, takut, dan jijik, ia meludahi Darman tepat di wajahnya. Ludah yang keluar dari mulutnya seperti ungkapan dari semua kebencian dan penolakan yang sudah ia pendam selama berbulan-bulan. "Dasar laki-laki brengsek!" teriak Ima dengan suara yang penuh emosi. "Tidak punya harga diri, hanya bisa mengandalkan ilmu sihir kotor untuk mendapatkan perempuan. Menjijikkan." Ludah Ima yang mengenai wajah Darman membuat pria itu terdiam selama beberapa detik, matanya membulat karena terkejut dan tidak percaya bahwa ada seorang gadis yang berani melakukan hal seperti itu kepadanya. Kemudian, wajahnya berubah menjadi merah padam karena marah dan harga diri yang terluka, tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan seluruh tubuhnya bergetar karena amarah yang luar biasa besar. "Kurang ajar!" teriak Darman dengan suara yang menggelegar seperti guntur. "Kamu akan menyesal telah melakukan ini kepadaku. Sekarang aku tidak akan lagi bermain-main denganmu. Kamu akan merasakan siksaan yang sesungguhnya." Setelah kejadian di sore hari itu, kondisi Ima menjadi semakin parah hingga mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Gadis itu tidak lagi bisa tidur sama sekali, karena setiap kali ia memejamkan mata, ia akan melihat bayangan-bayangan mengerikan yang bergerak-gerak di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam yang berbisik-bisik dengan suara yang tidak dapat dipahami namun membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya yang sudah kurus, menjadi semakin kurus hingga tulang-tulangnya tampak menonjol di bawah kulit yang pucat dan kering. Matanya yang dulu bening dan jernih, kini cekung dan dikelilingi oleh lingkaran hitam yang dalam,
seperti mata orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Bibirnya yang dulu selalu tersenyum, kini selalu kering dan pecah-pecah, dan suaranya menjadi serak dan parau karena terlalu sering menjerit ketakutan di malam hari. Yang paling mengerikan adalah ketika Ima mulai melihat sosok Darman di berbagai tempat, meskipun pria itu sebenarnya tidak ada di situ. Kadang-kadang ia melihat Darman berdiri di pojok kamarnya sambil tersenyum mengerikan, kadang-kadang di cermin kamar mandi ketika ia sedang membasuh muka, dan kadang-kadang bahkan di tengah-tengah ruang tamu ketika seluruh keluarga sedang berkumpul. Namun ketika ia menunjuk ke arah sosok itu dan berteriak ketakutan, orang lain tidak melihat apa-apa, hanya udara kosong yang tidak ada apa-apanya. Orang tua Ima yang menyaksikan penderitaan putri tercinta mereka, merasa hati mereka hancur berkeping-keping seperti kaca yang dipecahkan dengan palu. Mereka sudah mencoba segala cara yang bisa mereka pikirkan, mulai dari membawa Ima ke berbagai dokter spesialis, memberikan vitamin dan obat-obatan yang mahal, bahkan mencoba terapi alternatif seperti akupuntur dan pijat refleksi. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan kondisi putri mereka yang semakin memburuk hari demi hari. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika angin bertiup kencang dan suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan-bisikan setan, kondisi Ima mencapai titik yang paling mengerikan. Gadis itu tiba-tiba berdiri di tengah kamarnya sambil tertawa dengan tawa yang tidak wajar, tawa yang keras dan melengking seperti suara burung hantu yang kerasukan. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar seolah-olah melihat sesuatu yang sangat lucu namun mengerikan di saat yang bersamaan. Hahaha, dia marah. Dia sangat marah kepadaku, kata Ima dengan suara yang bukan suaranya, suara yang lebih berat dan serak, seperti suara orang tua yang sudah lama merokok. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan menyerah. Biarlah dia lakukan apa saja kepadaku. Kemudian tiba-tiba saja, Ima mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri dengan kuku-kukunya yang sudah panjang karena tidak terawat, meninggalkan bekas-bekas goresan merah yang mengeluarkan darah segar. Orang tuanya yang mendengar suara aneh dari kamar putri mereka, langsung berlari masuk dan mendapati pemandangan yang membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Ima, berhenti! Teriak ayahnya sambil memeluk putrinya erat-erat, mencoba untuk menghentikan tangan-tangan gadis itu yang terus mencakar wajahnya sendiri. Ya Allah, tolong anak kami. Namun Ima terus saja tertawa dan mencakar, seolah-olah tidak merasakan sakit sama sekali, bahkan ketika darah sudah mulai mengalir dari goresan-goresan di wajahnya yang cantik. Matanya yang kosong itu berubah menjadi liar dan menakutkan, seperti mata binatang buas yang sedang kesakitan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat kondisi putri mereka yang sudah sangat mengkhawatirkan dan hampir tidak dapat diselamatkan lagi dengan cara-cara medis biasa, orang tua Ima akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ustazah yang terkenal di daerah itu, Ustazah Fatimah, seorang wanita yang sudah berusia 60 tahun namun masih terlihat kuat dan berwibawa, dengan mata yang tajam namun penuh kasih sayang, dan suara yang lembut namun tegas ketika berbicara tentang agama. Ustazah Fatimah, yang sudah berpengalaman dalam menangani berbagai macam kasus gangguan gaib dan ilmu hitam, langsung mengenali apa yang terjadi pada Ima begitu melihat kondisi gadis itu. Matanya yang berpengalaman dapat melihat aura gelap yang menyelimuti tubuh Ima, seperti asap hitam tebal yang berputar-putar mengelilingi gadis malang itu. Anak ini kena pelet yang sangat kuat, kata Ustazah Fatimah kepada orang tua Ima dengan nada yang serius namun menenangkan. Pelaku pelet ini bukan orang sembarangan, dia sudah lama mendalami ilmu-ilmu gelap dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun janganlah khawatir, dengan izin Allah SWT, kita bisa menolong anak kalian. Ustazah Fatimah kemudian mulai melakukan serangkaian ritual pembersihan yang dimulai dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan dari setan dan jin, seperti ayat kursi, surat Al-Falaq, surat Anas,
dan berbagai ayat lainnya yang memiliki kekuatan untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat. Anehnya, begitu ayat-ayat suci itu mulai dibacakan dengan suara yang keras dan penuh keyakinan, Ima langsung bereaksi dengan sangat hebat. Tubuhnya mulai bergetar-getar tidak terkendali, matanya berputar-putar hingga hanya bagian putihnya saja yang terlihat, dan mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak seperti suara manusia, seperti suara binatang yang sedang kesakitan atau marah. Jangan baca itu, teriak Ima dengan suara yang berganti-ganti, kadang-kadang suara aslinya yang lembut, kadang-kadang suara yang berat dan mengerikan. Saktigat, sangat sakit. Hentikan. Namun Ustazah Fatimah tidak berhenti, malah semakin keras dan semakin khusyuk dalam membacakan ayat-ayat suci tersebut, sambil sesekali menyiramkan air yang sudah dibacakan doa kepada tubuh Ima yang terus bergetar dan berteriak-teriak. Proses ini berlangsung selama hampir 3 jam, dengan Ima yang terus memberontak dan berteriak, seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang sangat tidak mau keluar. Kemudian, pada saat Ustazah Fatimah membacakan ayat kursi untuk yang kesekian kalinya dengan suara yang sangat keras dan penuh keyakinan, tiba-tiba saja Ima mengeluarkan teriakan yang sangat keras, teriakan yang memilukan hati dan memecah keheningan malam, seolah-olah jiwa yang sudah lama terperangkap akhirnya berhasil membebaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Setelah teriakan itu, Ima langsung pingsan dan tubuhnya menjadi lemas seperti boneka kain yang kehilangan isinya. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, wajahnya terlihat damai dan tenang, tidak lagi menunjukkan ekspresi ketakutan dan kesakitan yang selama ini selalu menghantui raut mukanya. Ima terbangun dari pingsannya setelah hampir 1 hari penuh, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa seperti dirinya yang dulu lagi. Pikiran yang selama ini berkabut dan dipenuhi dengan bayangan-bayangan menakutkan, kini menjadi jernih dan tenang seperti air danau di pagi hari yang cerah. Matanya yang selama ini selalu ketakutan dan was-was, kini kembali berbinar dengan cahaya kehidupan yang hangat dan menyejukkan. Alhamdulillah, bisik Ima dengan suara yang lemah namun penuh syukur. Air mata kegembiraan mengalir dari mata-matanya yang sudah lama kering karena ketakutan. Aku merasa seperti diriku lagi, Bu. Ibunya yang sudah berhari-hari menangis karena khawatir, kini menangis lagi namun karena kegembiraan yang tidak terhingga. Pelukan hangat yang diberikan kepada putri tercintanya terasa seperti pelukan pertama setelah kelahiran, penuh dengan cinta kasih dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah menyelamatkan anak mereka dari cengkeraman kejahatan. Ustazah Fatimah, yang sudah menyaksikan banyak kasus serupa selama puluhan tahun pengabdiannya, tersenyum dengan kepuasan yang mendalam. Namun ia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai, karena orang yang melakukan pelet masih hidup dan masih memiliki kekuatan untuk melakukan kejahatan yang sama lagi. Anak ini sudah bersih dari gangguan pelet, kata Ustazah Fatimah kepada keluarga Ima. Namun kalian harus berhati-hati, karena orang yang melakukan ini pasti akan marah besar ketika mengetahui bahwa usahanya gagal. Dia mungkin akan mencoba cara-cara lain yang lebih jahat lagi. Benar saja prediksi Ustazah Fatimah. Darman, yang sudah merasakan bahwa koneksi gaibnya dengan Ima tiba-tiba terputus, menjadi sangat marah dan frustasi. Pria yang sudah menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk mendapatkan berbagai macam jimat dan mantra dari dukun-dukun gelap, tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua usahanya sia-sia belaka. Pada malam ketiga setelah Ima sembuh, Darman datang ke rumah keluarga gadis itu dengan wajah yang merah padam karena marah dan mata yang menyala-nyala penuh kebencian. Kali ini, ia tidak lagi menyembunyikan niat jahatnya di balik topeng kesopanan, melainkan langsung menunjukkan sifat aslinya yang jahat dan tidak bermoral. Kembalikan Ima, teriak Darman sambil menggedor-gedor pintu rumah dengan keras, suaranya yang penuh amarah memecah keheningan malam. Kalian sudah merusak semua yang sudah aku persiapkan. Ima harus menjadi istriku. Ayah Ima,
yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan ini, keluar rumah dengan membawa tongkat dan ditemani oleh beberapa tetangga laki-laki yang sudah mengetahui masalah ini dan siap membantu melindungi keluarga Ima dari ancaman Darman yang semakin berbahaya. "Darman, kamu sudah keterlaluan," kata ayah Ima dengan suara yang tegas dan tidak takut, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa pria di hadapannya ini memiliki kekuatan gaib yang berbahaya. "Pergi dari sini sebelum kami memanggil polisi." "Polisi?" Darman tertawa dengan tawa yang sinis dan mengerikan. "Polisi tidak bisa melakukan apa-apa terhadapku. Aku memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka lawan." Kemudian, untuk membuktikan ancamannya, Darman mulai bergumam dengan kata-kata yang aneh dan mengerikan, kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti namun terdengar seperti mantra jahat. Angin di sekitar mereka tiba-tiba bertiup kencang meskipun sebelumnya tidak ada angin sama sekali, dan udara menjadi terasa dingin dan mencekam seperti udara di dalam kuburan. Namun ketika Darman sedang asyik dengan mantra-mantranya, tiba-tiba saja suara azan maghrib berkumandang dari masjid yang tidak jauh dari gang tersebut. Suara azan yang merdu dan khusyuk itu seolah-olah menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan kekuatan gelap yang sedang Darman kerahkan. Begitu suara azan itu terdengar, wajah Darman langsung berubah menjadi pucat, tangannya yang sedang bergerak-gerak untuk mantra tiba-tiba bergetar dan tidak terkendali, dan mulutnya yang sedang bergumam mantra jahat tiba-tiba terbata-bata dan tidak bisa mengeluarkan suara yang jelas. "Tidak. Tidak mungkin," bisik Darman dengan suara yang bergetar, matanya menatap ke arah masjid dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. "Kenapa? Kenapa kekuatanku?" Saat itulah Ustazah Fatimah datang dengan beberapa orang jamaah laki-laki dari masjid. Mereka datang setelah mendengar kabar bahwa ada keributan di gang tempat tinggal Ima. Kedatangan mereka yang tepat pada saat azan berkumandang, seolah-olah sudah diatur oleh Allah SWT untuk menunjukkan bahwa kekuatan kebenaran akan selalu mengalahkan kekuatan kejahatan, bagaimanapun kuatnya kejahatan itu. "Darman," kata Ustazah Fatimah dengan suara yang tenang namun penuh kewibawaan, matanya menatap tajam ke arah pria yang sudah pucat pasi itu. "Cukup sudah kejahatan yang kamu lakukan. Bertobatlah sebelum terlambat. Karena Allah SWT Maha Pengampun bagi orang-orang yang benar-benar bertobat." Namun Darman, yang sudah terlalu jauh terjerumus dalam kegelapan dan kejahatan, tidak mau mendengarkan nasihat tersebut. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ia miliki, ia mencoba untuk melakukan serangan terakhir dengan mengerahkan semua jimat dan kekuatan gaib yang ia miliki. "Aku tidak akan kalah," teriak Darman sambil mengeluarkan sebuah jimat hitam dari sakunya, jimat yang bentuknya sangat aneh dan mengerikan, seperti potongan tulang yang diukir dengan simbol-simbol jahat. "Dengan jimat ini, aku bisa menghancurkan kalian semua." Namun begitu jimat itu dikeluarkan, para jamaah yang datang bersama Ustazah Fatimah langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang kompak dan keras, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan dari kejahatan dan kekuatan-kekuatan setan. Suara bacaan mereka yang bersamaan itu menciptakan kekuatan spiritual yang luar biasa besar, seolah-olah cahaya terang benderang yang mengusir kegelapan. Jimat hitam di tangan Darman tiba-tiba saja mulai berasap dan mengeluarkan bau yang sangat busuk dan menyengat. Kemudian jimat itu mulai retak-retak dan akhirnya hancur berkeping-keping menjadi debu hitam yang beterbangan tertiup angin. Darman yang melihat jimat kesayangannya hancur, langsung berteriak kesakitan seolah-olah bagian dari jiwanya ikut hancur bersama jimat tersebut. "Tidak. Jimatku. Kekuatanku." teriak Darman dengan suara yang memilukan. Tubuhnya bergetar hebat dan matanya meneteskan air mata darah yang mengerikan. "Aku sudah menghabiskan segalanya untuk mendapatkan kekuatan ini." Kemudian, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Darman tiba-tiba saja jatuh tersungkur ke tanah sambil berteriak kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya berkonvulsi tidak terkendali seperti orang yang sedang kejang-kejang.
dan dari mulutnya keluar busa-busa putih yang bercampur dengan darah. Matanya yang tadinya menyala-nyala dengan kekuatan jahat, kini tampak kosong dan pucat seperti mata orang yang sudah mati. "Tolong! Tolong aku!" bisik Darman dengan suara yang sangat lemah. Suaranya yang tadinya keras dan mengancam, kini berubah menjadi seperti suara anak kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin Ima menjadi istriku." Ustazah Fatimah, yang meskipun telah menyaksikan kejahatan yang dilakukan Darman, tetap memiliki hati yang penuh kasih sayang sebagai seorang muslim sejati, mendekati pria yang sudah tergeletak lemah itu dengan perasaan iba. Ia tahu bahwa Darman sebenarnya adalah korban dari kekuatan-kekuatan jahat yang ia sendiri panggil, dan kini kekuatan-kekuatan itu berbalik menyerangnya ketika jimat pelindungnya hancur. "Darman," kata Ustazah Fatimah dengan suara yang lembut namun tegas, "kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Akui semua kesalahanmu dan mohon ampun kepada Allah SWT dengan hati yang tulus. Hanya itu yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Darman, yang merasakan nyawanya sudah di ujung tanduk karena serangan balik dari kekuatan-kekuatan jahat yang selama ini ia andalkan, akhirnya menyadari betapa bodoh dan berdosanya perbuatan yang telah ia lakukan. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ia miliki, ia merangkak mendekati keluarga Ima yang masih berdiri di depan rumah mereka. Maafkan aku," bisik Darman sambil menangis dengan air mata yang bercampur darah. "Aku sudah berbuat jahat kepada kalian. Kepada Ima. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku." Ima, yang sudah kembali sehat dan normal berkat pertolongan Allah SWT melalui tangan Ustazah Fatimah, keluar dari rumah dan melihat kondisi Darman yang sudah sangat menyedihkan. Meskipun pria itu telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa besar baginya dan keluarganya, hati Ima yang bersih dan penuh kasih sayang tidak bisa melihat sesama manusia menderita tanpa berbuat sesuatu. "Pak Darman," kata Ima dengan suara yang lembut namun tegas, "saya sudah memaafkan Bapak atas semua yang telah Bapak lakukan kepada saya. Sekarang Bapak harus bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT, dan berjanji tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan jahat seperti ini kepada siapapun." Mendengar kata-kata pengampunan dari gadis yang telah ia sakiti dengan sangat kejam, Darman menangis semakin keras, namun kali ini tangisannya adalah tangisan penyesalan dan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dengan suara yang terbata-bata karena kesakitan dan penyesalan, ia mengucapkan kalimat taubat dan berjanji kepada Allah SWT bahwa ia akan meninggalkan semua ilmu-ilmu hitam yang selama ini ia pelajari. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ulang Darman berkali-kali sambil terus menangis, dan anehnya, setiap kali ia mengucapkan kalimat istighfar tersebut, kondisi tubuhnya yang tadinya sangat menyedihkan mulai sedikit membaik, seolah-olah kekuatan jahat yang menyerangnya mulai surut sedikit demi sedikit. Ustazah Fatimah kemudian membantu Darman untuk duduk dan memberikan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk diminumnya. Secara perlahan namun pasti, kondisi Darman mulai stabil, meskipun ia masih sangat lemah dan pucat karena efek dari serangan balik kekuatan jahat yang selama ini ia gunakan. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, Darman benar-benar menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang tulus. Ia mulai rajin salat 5 waktu di masjid, mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh Ustazah Fatimah, dan bahkan membantu membersihkan masjid sebagai bentuk penebusan dosa atas semua perbuatan jahatnya. Semua jimat-jimat dan benda-benda yang berkaitan dengan ilmu hitam yang ada di rumahnya, ia serahkan kepada Ustazah Fatimah untuk dimusnahkan dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Rumah Darman yang tadinya gelap dan menakutkan dengan tanaman-tanaman aneh dan aura yang menyeramkan, kini mulai dibersihkan dan diperbaiki. Pria itu bahkan menanam bunga-bunga yang indah dan pohon-pohon buah di halamannya,
sebagai simbol bahwa ia ingin mengubah hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Yang paling mengejutkan adalah ketika Darman datang ke rumah keluarga Ima dengan membawa keranjang buah-buahan segar dan uang untuk membantu biaya pengobatan Ima selama sakit. Kali ini, matanya tidak lagi memancarkan nafsu dan keinginan jahat, melainkan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. "Pak Haji, Bu Haji," kata Darman kepada orang tua Ima sambil menundukkan kepala dalam-dalam, "saya datang untuk meminta maaf sekali lagi atas semua kejahatan yang telah saya lakukan. Saya tahu kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus semua dosa saya. Tapi saya berjanji akan menghabiskan sisa hidup saya untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk penebusan dosa." Ayah Ima, yang memang memiliki hati yang besar dan penuh pengampunan, menerima permintaan maaf Darman dengan lapang dada. "Darman," katanya dengan suara yang bijaksana, "Allah SWT Maha Pengampun kepada hambanya yang benar-benar bertobat. Kami sudah memaafkanmu, dan semoga Allah juga memaafkan semua dosamu." Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan di gang kecil tempat tinggal Ima kembali normal dan bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ima, yang sudah pulih sepenuhnya dari trauma yang ia alami, kini menjadi lebih kuat secara mental dan spiritual. Pengalaman pahit yang ia lalui justru membuatnya semakin dekat kepada Allah SWT dan semakin menghargai kehidupan yang damai dan penuh berkah. Gadis itu kini aktif membantu Ustazah Fatimah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan mereka, terutama dalam memberikan penyuluhan kepada para gadis muda tentang pentingnya menjaga diri dari berbagai macam godaan dan bahaya, termasuk bahaya ilmu-ilmu hitam dan orang-orang jahat yang mungkin memanfaatkan kepolosannya. Usaha kecil yang dirintis Ima bersama orang tuanya juga berkembang pesat, seolah-olah mendapat berkah dari Allah SWT karena ketabahan mereka dalam menghadapi cobaan. Warung sembako yang tadinya hanya dikunjungi oleh tetangga-tetangga sekitar, kini menjadi tempat berbelanja favorit banyak orang karena barang-barang yang dijual selalu berkualitas baik dan harganya terjangkau. Darman, yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh, kini menjadi salah satu jamaah yang paling rajin di masjid. Pria yang dulu menakutkan dan penuh dengan aura gelap itu, kini berubah menjadi sosok yang rendah hati dan selalu siap membantu sesama. Ia bahkan menjadi salah satu donatur tetap untuk kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan mereka, sebagai bentuk penebusan dosa atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Yang paling mengharukan adalah ketika Darman, beberapa bulan kemudian, memutuskan untuk menikah dengan seorang janda yang sudah berumur dan memiliki anak-anak yatim. Pernikahan itu bukan didaima oleh nafsu atau keinginan untuk memiliki, melainkan karena keinginan tulus untuk membantu dan melindungi keluarga yang membutuhkan. Dalam pernikahan yang sederhana namun penuh berkah itu, Darman akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang datang dari berbuat kebaikan dan ridha Allah SWT. Ima sendiri, beberapa tahun kemudian, menikah dengan seorang pemuda yang saleh dan baik hati, seorang guru mengaji yang ia kenal melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Pernikahan mereka diberkati dengan kebahagiaan yang melimpah dan anak-anak yang saleh, seolah-olah Allah SWT memberikan ganti atas semua penderitaan yang pernah ia alami. Dalam acara pernikahan Ima yang sederhana namun penuh kegembiraan itu, Darman juga hadir sebagai salah satu tamu yang ikut mendoakan kebahagiaan gadis yang pernah ia sakiti. Ketika ia melihat Ima yang berseri-seri dengan gaun pengantinnya yang putih bersih, matanya berkaca-kaca bukan karena penyesalan atas gagalnya mendapatkan gadis itu, melainkan karena rasa syukur bahwa Allah SWT telah memberikan kebahagiaan kepada orang yang pernah ia sakiti. Alhamdulillah, bisik Darman sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya, Ima mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi kehidupannya. Ustazah Fatimah, yang juga hadir dalam acara pernikahan tersebut, tersenyum dengan penuh kepuasan melihat bagaimana kehidupan semua orang yang terlibat dalam kejadian mengerikan beberapa tahun yang lalu, kini berubah menjadi lebih baik dan penuh berkah.
Pengalaman itu sekali lagi membuktikan kepadanya bahwa tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan kebenaran, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT bagi orang yang benar-benar bertobat. Kehidupan di gang kecil itu pun berlanjut dengan damai dan tenteram, dengan semua penghuni yang saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Kisah tentang pelet dan teror yang pernah menghantui mereka kini hanya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kejahatan. Karena pada akhirnya, cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan, dan kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Demikianlah kisah nyata yang mengerikan namun penuh hikmah ini, sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa dalam kehidupan ini, kita akan selalu dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan, dan pilihan yang kita ambil akan menentukan nasib kita tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.